Presiden Joko Widodo menetapkan sejumlah target kerja untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional tahun ini. Pemberian 7 juta bidang tanah bersertifikat, pembebasan 65% lahan untuk proyek strategis nasional, serta penyelesaian sengketa lahan masyarakat menjadi fokus pemerintah. Presiden Joko Widodo mengapresiasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang berhasil menyertifikasi 5,2 juta bidang tanah pada tahun 2017, melebihi target 5 juta bidang tanah. Namun Presiden menegaskan masih ada pekerjaan rumah yang harus ditunaikan pada tahun mendatang. Jalan tol sudah kita mulai berhenti di tengah jalan gara-gara pembebasan lahan. Solo Ngawi, Ngawi Kertosono juga sama pembebasan lahan juga. Tapi nyatanya, ya sekarang rampung semuanya. Selesai. Kalau kita niat, kalau kita punya kemauan, tanpa didasari oleh kepentingan-kepentingan, rampung. Dan kita harapkan tol di Jawa ini dari ujung barat di Merak sampai nanti ke Banyuwangi, target kita 2019 maksimal. Kalau bisa saya masih minta maju. Sambung. Presiden menambahkan penyelesaian sengketa lahan harus terus dioptimalkan, karena hal tersebut merupakan kasus yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat. Selain itu, Jokowi meminta adanya penyediaan cadangan tanah negara untuk didistribusikan merata kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Kalau di kota itu mau cari 50 meter persegi, 100 meter persegi aja, rakyat sudah kesulitan. Tapi ada yang memiliki HGU sampai juta hektar. Hal seperti ini yang juga kita semuanya harus memiliki visi yang sama, memiliki semangat yang sama. Bahwa rakyat itu harus dapat tanah, dapat lahan. Sebab itu program reforma agraria dan redistribusi tanah ini betul-betul saya minta agar menjadi catatan perhatian kita semuanya. Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyanggupi instruksi tersebut. Berkaca pada kesuksesan tahun silam, Sofyan Djalil optimistis 7 juta tanah bersertifikat sanggup dirilis. Kezia Netania, Krisdianto, Berita 1, Jakarta. Ya, bisa sebelum pencanangan reforma agraria, penerbitan sertifikat tanah hanya berkisar sekitar 500.000 lembar per tahun. Implementasi sempat berjalan kurang mulus dan Presiden beberapa kali mengingatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk mempercepat proses sertifikasi. Di tahun 2023 mendatang, pemerintah menargetkan agar seluruh bidang tanah di Indonesia telah memiliki sertifikat. Lalu sudah sejauh apa dampak dari progres reforma agraria sejauh ini? Untuk membahasnya telah hadir bersama kita di studio Ketua Komisi 2 DPR, ada Bapak Zainuddin Amali, dan juga Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria, ada Mas Iwan Nurdin. Apa kabar Pak Amali? Terima kasih sudah hadir, dan juga Mas Iwan sudah hadir di studio kami hari ini. Apa yang kemudian dicapai oleh pemerintah di tahun 2017 terkait dengan 5,2 juta bidang lahan yang kemudian sudah tersertifikasi? Ini perlu diapresiasi gitu ya, terkait dengan target hanya 5 juta saja, tapi kemudian kementerian melampaui target tersebut. Pendapat Anda seperti apa Pak Amali? Ya, pertama saya koreksi dulu tadi bahwa target untuk seluruh Indonesia tersertifikatkan itu tahun 2025, bukan 2023. Baik. Karena 2017 kemarin kita 5 juta. Kemudian pemerintah 2018 7 juta, 2019 itu 9 juta, selanjutnya 10 juta, 10 juta, 10 juta, sampai selesai dengan tahun 2025. Baik. Diharapkan seluruhnya sudah tersertifikat. Nah, apa yang kami lihat tentu dari sisi DPR ya, bahwa program ini ya bagus lah, bagus. Kemudian kita support dari anggarannya, terutama karena apa?
pembuatan sertifikat ini juga tidak begitu mudah, mulus di lapangan. Di awal-awal bahkan ada kejadian-kejadian yang akhirnya di tingkat bawah banyak yang bermasalah, banyak para kepala desa yang kena saber pungli, kemudian pegawai BPN dan sebagainya. Setelah kami lihat akibat dari ternyata dianggarkan di APBN itu hanya sebatas pembuatan sertifikat. Nah, padahal pembuatan sertifikat itu ada perannya, pembuatan sejarah tanah, pengukuran patok, materai dan sebagainya. Ini butuh biaya. Nah ini tidak. Nah kemudian di beberapa tempat ada inovasi-inovasi sendiri. Nah ini yang oleh penegak hukum kemudian kena mereka. Nah setelah itu kita minta kepada pemerintah untuk tolong mereka ini jangan sampai kena kriminalisasi padahal dia menjalankan program pemerintah tentang PTSL. Akhirnya di beberapa tempat ada seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, gubernurnya mengeluarkan surat edaran bahwa biaya dari masyarakat itu dimungkinkan sepanjang pertama itu hasil dari musyawarah. Musyawarah para pemilik itu. Dan semuanya setuju, tetapi tidak ada masyarakat yang dipaksakan untuk membayar. Di depannya disampaikan bahwa kebutuhan biaya ini. Oke, di total sepakat itu menjadi perdes, peraturan desa. Nah dengan demikian tidak ada yang bisa melakukan pungutan di luar itu. Nah itu di awal-awal, tetapi di pertengahan tahun ke sini itu sudah mulai tidak terdengar lagi, berarti sudah mulai lancar. Maka target yang tadinya 5 juta, tadi kalau dilaporkan keseluruhannya melampaui. Walaupun masih banyak daerah-daerah, dan di BPN itu ada kategori yang hijau, itu berarti 100% bahkan lebih sudah tersertifikasi. Kemudian kuning dia masih di tengah-tengah, kira-kira di atas 50%, bahkan ada yang di bawah. Nah, update per 1 Januari itu Jawa Tengah paling tinggi dan paling di bawah itu Nusa Tenggara Timur. Baik. Berarti kan ada masalah. Dan ini menjadi pemicu gitu ya untuk daerah masing-masing agar ada effort ataupun kemudahan yang diberikan dalam hal masyarakat mendapatkan sertifikasi lahan. Padahal tahun depan target kita meningkat jadi 7 juta. Nah, ini harus dicarikan kenapa kok yang di daerah di area-area merah ini kenapa mereka nggak bisa jalan dengan program itu. Saya ke Mas Iwan terlebih dahulu. Mas Iwan, terkait dengan apa yang tadi kita perbincangkan sebelum mulai dialog bahwa ada sertifikasi tanah dan juga ada reforma agraria yang menurut Anda ini tidak bisa disamakan gitu ya. Ada definisi yang kemudian berbeda dari dua hal ini. Silakan dielaborasi Mas Iwan. Saya kira yang pertama terkait dengan sertifikasi. Sertifikasi itu melayani orang yang sudah bertanah. Jadi orang yang tidak bertanah dan bertanah sedikit itu kan belum dilayani. Nah, sertifikasi itu melayani orang yang tanahnya luas maupun sedikit sama-sama diberi sertifikat. Nah, bukankah dengan melakukan hal demikian, ketimpangan itu dilegalkan oleh yang namanya sertifikat. Bung Wiki punya tanah sedikit, saya punya tanah yang luas, sama-sama diberi sertifikat. Pemerintah telah melakukan upaya yang namanya melegalkan ketimpangan. Reforma agraria itu bertujuan mengurangi si ketimpangan itu dan memberikan tanah kepada orang yang belum bertanah atau bertanah sedikit, sehingga dia punya cara untuk hidup lebih sejahtera. Nah, disitulah kritik kami mengatakan bahwa reforma agraria itu adalah melayani rakyat yang tidak bertanah, memangkas ketimpangan, dan kemudian mengalokasikan tanah-tanah itu kepada usaha-usaha yang produktif. Percepatan sertifikasi itu ada bahayanya, harus diingat, ada bahayanya. Jika tidak diiringi dengan asistensi yang baik, justru tanah-tanah itu secara legal akan ditaruh di bank sebagai kolateral, sementara secara nasional ekonomi kita tidak begitu mendukung pertanian, maka akan terkonsentrasi kembali kepada orang-orang ini yang sebetulnya kaya. Menjadi perhatian Presiden Jokowi juga ketika memberikan sosialisasi gitu ya. Ini yang belum disentuh oleh BPN karena sekali lagi kami katakan,
BPN itu dinaikkan, di-upgrade menjadi Kementerian Agraria Tata Ruang, tugasnya bukan hanya mensertifikatkan tanah. Itu yang harus diingat, itu BPN. Kalau dia hanya bekerja mensertifikatkan tanah, saya apresiasi karena kerjanya begitu luar biasa. Saya tahu persis mereka lembur setiap malam, saya tahu persis mereka sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tetapi sekali lagi Menteri Agraria harus tahu bahwa tugas pokok dia adalah merombak struktur agraria kita yang timpang ini. Baik, sertifikasi lahan satu hal, tapi reforma agraria hal lain yang kemudian juga perlu dilakukan gitu ya. Betul. Saya kira Presiden selalu mengingatkan itu. Baik, kita akan jeda sejenak, pemirsa tetap di Hot Ekonomi, kami akan segera kembali.